Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, tentunya masih setia menonton selalu opini yang pastinya akan selalu menemani hari-hari Anda di jam-jam siang ini dari jam 11 sampai dengan di jam 12 siang. Jangan lupa ya bisa juga untuk tonton melalui YouTube channel TVRI Bengkulu dan juga jangan lupa untuk bisa follow sosial media TVRI Bengkulu mulai dari Facebook ada atau juga dari aplikasi X juga ada dan juga dari Instagram juga ada. Jangan lupa untuk di-follow sekarang juga. Dan kita lanjut kembali ngobrol bersama dengan Zikri. Dan juga informasi adalah Organisasi Pelajar Islam Indonesia ini adalah organisasi masa pelajar Islam tertua yang ada di Indonesia yang bergerak di bidang kepelajaran dan juga pengkaderan. Nah, seperti yang tadi sudah diceritakan dari Zikri, bahwa pengkaderan ini sudah dimulai sejak dini. Bahkan dari usia-usia TK ini sudah dilatih bagaimana anak-anak pelajar, anak-anak usia dini ini sudah mulai mempelajari bagaimana karakter pribadi yang lebih baik lagi, terus juga belajar sopan santun dan segala macam yang berkaitan dengan pengembangan diri ya. Tujuannya tidak lain tidak bukan agar semua pelajar yang ada di Indonesia ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Kita lanjut ngobrol bersama dengan Zikri ini. Dan yang menariknya adalah ternyata kontribusinya sangat luar biasa ya. Pelajar Islam Indonesia ini ada programnya untuk beasiswa. Iya. Oke, nah ini beasiswa ini berarti menyeluruh se-nasional nih. Mungkin ada dipilih beberapa perwakilan, mungkin dari Bengkulu beberapa orang, nanti dari provinsi yang lain Iya. beberapa orang. Nah, kebetulan beasiswa pemimpin muda ini itu digalang oleh Ikatan Alumni Pelajar Islam Indonesia. Jadi alumni Pelajar Islam Indonesia itu dihimpun di dalam satu kumpulan yang namanya Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, KBPII. Oh, Nah, KBBI ya. ya KBPII. Nah, jadi mereka itu sepakat untuk membuat suatu lembaga yang namanya Lazisku, Lembaga Infak Zakat dan Sodako Kesatuan Umat. Jadi itu Lazisku, kan kalau di Muhammadiyah ada namanya Lazismu, ada kalau di Nahdlatul Ulama ada namanya Lazisnu. Nah, di PI itu ada namanya Lazisku. Oke, saya pernah dengar tuh sih. Berarti Ya, Lazisku ini dari alumni-alumni PI. PI. Iya, betul. Oh. Nah, jadi kalau untuk sekarang beasiswa pemimpin muda itu orientasinya masih dikhususkan kepada kader PI aja. Dia diambil setiap provinsi itu satu orang. Nah, salah satunya Zikri. Zikri sebagai Ketua Umum Provinsi Bengkulu itu peraih beasiswa pemimpin muda Lazisku KBPI. Ya, Oh, oke, luar biasa sekali dong. Berarti memang tujuannya pengkaderan ini bukan hanya sekedar ditarik menjadi anggota, iya, menjadi pengurus, tapi juga difasilitasi gitu, iya, betul, dikasih betul. beasiswa dari sang apa ya, sang pergerak sebelum-sebelumnya Iya, gitu dari betul, para betul. alumni ini gitu ya. Wah, luar biasa sekali nih berarti. Berarti kalau pelajar-pelajar tertarik nih untuk bisa gabung bersama Iya, Zikri, ini sangat terbuka sekali Zikri ya. iya, betul, betul. Kami di bulan Desember besok akan mengadakan training, leadership basic training, Oke, untuk oke. sebagai sarana kami pengkaderan, merekrut kader sebagai proses kita sama-sama mencari peluang nih untuk teman-teman pelajar yang sekiranya mau meletakkan dirinya di organisasi pelajar Islam Indonesia untuk belajar lebih dalam seperti apa organisasi, seperti apa pergerakan pergerakan Islam itu sebagaimana layaknya Oke. organisasi. Oke, berarti ini untuk tingkatnya tingkat provinsi nanti Iya, diadakan. diadakannya tingkat provinsi. Oke, jadi siapapun yang penting dia adalah pelajar Iya, atau juga yang non pelajar, misalnya sudah mahasiswa atau yang statusnya baru tamat SMA belum lanjut ke kuliah, bangku nah kuliah gitu. biasanya kalau misalnya untuk perekrutan, Hmm. kalau untuk teman-teman pelajar itu kami buka secara umum. Bahkan ketika mereka pun sudah tidak terikat dengan jenjang pendidikan, mereka bisa ikut. Hmm. Tapi kalau untuk teman-teman mahasiswa, biasanya kami adakan khusus trainingnya karena pastinya orientasi dan pola pikir mahasiswa dengan teman-teman pelajar ini pasti berbeda. Betul. Nah, ketika dijadikan dalam satu lokal, dalam satu ruangan yang sama, pasti ada apa ya, dominasi lah dari teman-teman yang pola pikirnya lebih lebih dominan, sehingga kami dari segi algoritma dan instrumen kelas pun kami pikirkan sekiranya seperti Oh, apa oke. yang Oke, pas oke. untuk teman-teman pelajar, untuk teman-teman mahasiswa, bahkan untuk teman-teman yang tidak sekolah itu seperti apa. Oke, jadi memang
ada pengelompokannya Iya, ya. Oke, jadi jangan betul. sampai nanti antara yang pelajar sama yang mahasiswa ini gabung Iya, di satu betul, betul. kelas training. Iya. Nanti kasihan yang pelajarnya Yang ini ya. belajar, mereka nggak akan paham Heeh, dengan penyampaian pola pikir, dengan kata-kata pun betul bahkan betul. bisa dilihat Heeh, seperti apa kan heeh. teman-teman mahasiswa. Oke, begitu pakai bahasa-bahasa yang ilmiah bingung ya Iya, bingung. teman-teman pelajar. Wah, ini saya baru dengar, saya baru Iya, dengar betul. gitu. Oke oke. Jadi nanti ini kan diadakan nih pemirsa di bulan Desember ini Iya, ya, di tahun bulan ini ya Desember, berarti di ya. tahun ini. Oke, di tahun ini. Jadi sistemnya bagaimana Zikri? Kalau ingin ikut apakah memang nanti ada perwakilan dari anggota-anggota Zikri datang ke sekolah untuk Iya. mengajak teman-teman atau memang terbuka bisa mendaftar mungkin Nah, di via sosial media atau seperti apa nih? biasanya pasti kalau ini di bulan Desember ini kan kita Hmm, bakal mengadakan di Kota Bengkulu. Untuk lokasi pastinya juga kan kami masih dalam perencanaan, masih dalam diskusi dengan pihak SC dan OC. hmm, Tapi biasanya kalau di tempat kita mengadakan, contoh kita di Kota Bengkulu, kita akan kirimkan undangan permintaan peserta dari sekolah-sekolah ke sekolah-sekolah. Itu kami kirimkan surat undangannya masing-masing. Tapi kalau untuk teman-teman di kabupaten di luar Kota Bengkulu ingin ikut, itu biasanya pasti ada pamflet atau flyernya di media sosial kami di PII Bengkulu. Oh, Iya, oke. Jadi media sosialnya ada di Instagram ini ya. iya betul. Jadi bisa cari aja PII PII Bengkulu. PI Bengkulu. Iya, Oke, kita lanjut kembali obrolan kita bersama dengan Zikri di sini pemirsa. Nah, kalau ditanya seperti ini Zikri, ini kan adalah organisasi eksternal ya di iya luar betul. pendidikan formal gitu Betul, kita betul. kita bilang ya. Jadi kan mungkin ada yang misalnya seperti kurikulum atau yang Mm, ada di sekolah formal di mm, sekolah yang memang dirasa teman-teman wah ini sepertinya sudah tidak cocok lagi atau betul, sudah tidak efisien lagi untuk betul. diterapkan di Mm, sekolah. Nah, teman-teman dari PI ini apakah juga melakukan pergerakan seperti itu mm. misalnya mengajak diskusi dari mungkin dari pemerintahan atau Iya, instansi yang terkait betul. mengenai ini loh kurikulum kita ini sudah tidak sesuai Mm. ataukah teman-teman ini hanya sebatas untuk memberi tambahan lagi pendidikan informal Nah, untuk ke teman-teman pelajar. jadi kalau untuk kurikulum, pastinya kami sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, ketika ada penyalah penyalahgunaan lah kasarnya ataupun sekiranya telah bergeser hal-hal yang seharusnya dari bidang pendidikan, pasti kami akan suarakan. Pasti pengurus besar juga memberikan sikap sekiranya seperti Oke. apa hal yang seharusnya kepada pemerintah terkait, entah itu dinas pendidikan atau lain sebagainya. Kami juga sering mengadakan audiensi dengan dinas-dinas Oh. terkait dan di minggu lalu kami baru selesai audiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu. Oke, dalam hal apa nih Zikri Jadi pembahasannya? pembahasannya mengenai orientasi kami dalam penguatan bidang informal di sekolah-sekolah dan juga persiapan training di bulan Desember besok. Oke. Kami juga memasukkan surat audiensi ke Kemenpora, cuman kami juga masih menunggu jadwal dan kami juga targetkan untuk masuk-masuk ke sekolah. Nah, selain itu juga kita juga kan bakal menunggu pemilihan pilkada ini. Nah, sehingga nanti tentunya pasti kami meminta dukungan lah untuk mengadakan audiensi dengan gubernur terpilih untuk bisa mendukung pergerakan kami dalam pendidikan informal karena ini merupakan bentuk komitmen kami dalam Oke. memajukan pendidikan Provinsi Bengkulu. Karena kami rasa di Bengkulu pun masih terlalu banyak blind spot yang tidak terlihat Betul, betul. untuk Benar. disambangi, untuk diraih oleh dinas-dinas terkait. Itulah peran kami di sana sebagai pendidikan organisasi yang bergerak dalam bidang Oh, pendidikan oke. untuk meraih mereka. Oke, intinya adalah begitu ada memang yang menurut kalian rasa, wah ini sudah melenceng nih Iya, dari betul. memang mungkin dari kurikulum atau seperti apa cara pengajaran segala Betul, macam betul, gitu, betul. kalian melakukan pergerakan untuk mengajak diskusi bukan berarti Iya, betul. menentang ya, tapi Heeh. memberikan arahan oh Mm-mm. sebaiknya seperti ini nih Iya, kurikulum betul, kita betul. seperti itu. Oke. Nah, kalau ini kan organisasi yang berkaitan dengan agama gitu. Iya. Pelajar Islam Indonesia. Mm-mm. Nah, era-era sekarang kan memang untuk urusan agama ini sedikit Mm-mm. dalam kategori sensitif gitu. Betul, Nah, betul, kalau betul. teman-teman pelajar, apalagi pelajar yang memang pola pikirnya juga Mm. sangat bisa dibilang sangat dasar sekali dan Mm. juga belum terbuka mindsetnya, mungkin mereka beranggapan, wah organisasi ini jangan-jangan nanti arahnya ke arah mana, arah Iya, negatif segala betul, macam. Nah, betul, betul. cara Zikri nih Mm. untuk menjelaskan Mm. mungkin calon next anggotanya atau Iya. untuk pengkaderisasinya seperti apa nih? Nah, Kalau teman-teman nanya, wah ini organisasi apa nih? Jangan-jangan nanti arahnya melenceng, betul, arahnya ke betul, negatif betul. nih. Ya, jadi ini juga merupakan mungkin salah satu keresahan kawan-kawan Hmm. pelajar juga secara umum dan juga masyarakat lah.
tentang pandangan organisasi kami. Nah, sekiranya kalau misalnya pun organisasi kami melenceng, tentunya organisasi kami nggak akan bisa berdiri, nggak akan bisa bergerak. Dan kami juga udah terdaftar secara badan hukum. Kami terdaftar di Kemenpora, kami terdaftar di Dinas Pendidikan, kami terdaftar di Kesbangpol. Oke. Bahwasanya memang organisasi kami pun ya memang bergerak dalam bidang pendidikan. Dan di pengurus besar pun ya memang sudah banyak kegiatan-kegiatan yang sering dikolaborasikan dengan Dispora, Kemenpora, dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan Dinas Kementerian Pendidikan. Jadi secara legalitas pun kami memang punya dasarnya bahwa organisasi kami bisa bergerak, dan pastinya dengan organisasi kami yang terdaftar di badan hukum, kami juga pasti selalu memberikan apa ya, metode pembelajaran kami kepada mereka untuk dibedah. Kami punya metode kurikulum yang namanya sistem takdib. Nah, sistem takdib itu akan terus diperbarui oleh Dewan Takdib Nasional, bahwa ketika kurikulum itu tidak lagi relevan, akan diperbaiki seperti apa kira-kira hal-hal perkembangan zaman. betul ya. Oke. Jadi seperti itu nih pemirsa. Jadi intinya adalah nggak usah ragu-ragu Iya, gitu betul. kalau memang tertarik untuk bergabung bersama Zikri di Pelajar Islam Indonesia, karena banyak sisi positifnya. Kalau menurut saya, setelah saya ngobrol bersama Zikri saat ini dan juga membaca-baca seperti apa pergerakan atau juga organisasi dari Pelajar Islam Indonesia. Karena kalau kita lihat banyak malah tokoh-tokoh nasional lahirnya dari Pelajar Islam Indonesia, Zikri, ya. Karena kalau seperti salah satunya adalah mantan Wapres Yusuf Kala. Yusuf Kala juga ternyata adalah alumni alumni dari Pelajar Islam Indonesia, dan juga dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada saat itu. Bapak Hatta Rajasa juga, dan banyak tokoh-tokoh nasional lain. Siapa lagi nih Zikri yang alumni atau juga tokoh-tokoh nasional dari Pelajar Islam Indonesia? Untuk ini mungkin kita bisa sambil baca di Wikipedia. Jadi untuk yang sekarang itu ada Ketua MPR RI Republik Indonesia, itu alumni PII. Lalu ada Ketua DPR RI, itu ada alumni PII juga. Sehingga memang banyak alumni PII juga yang memang posisinya menduduki tempat yang baik, dan juga secara umum akademisi juga banyak yang alumni PII. Oke deh, luar biasa sekali ya. Jadi untuk Anda pemirsa yang kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali obrolan seru kita bersama Zikri setelah yang akan lewat berikut ini. Tetap di Opini.